Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari Manchester United yang semakin berkomedi setelah berhasil dikalahkan Brighton 1-3. Sementara Erling Haaland kembali tampil impresif dengan mampu mencetak gol cantik ke gawang West Ham United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Liverpool yang berhasil melibaskan Wolverhampton dengan skor 1-3. Hasil berbeda diraih sang rival Manchester United yang justru dipermalukan Brighton dengan skor telak 1-3. Liverpool meraih kemenangan dalam lanjutan Premier League atas Wolverhampton dengan skor akhir 1-3. Baru 7 menit laga berjalan, The Reds sudah tertinggal melalui gol Hwang Hee-chan. 3 gol balasan Liverpool datang dari Cody Gakpo, Andy Robertson, dan gol bunuh diri dari Hugo Bueno. Hasil ini membuat naik ke posisi 3 klasemen dengan mengemas 13 poin. Aston Villa meraih kemenangan di pekan ke-7 Premier League usai mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak lewat John Duran, Douglas Luiz, dan Leon Bailey. Sedangkan Crystal Palace hanya bisa mencetak 1 gol lewat Odsonne Edouard di menit 47. Kemenangan ini membuat Aston Villa naik ke peringkat 7 klasemen sementara. Fulham memetik 3 poin setelah menekuk tim promosi Luton Town dengan skor 1-0. Gol tunggal Fulham dilesakan melalui Carlos Vinicius di menit 65 pertandingan. Kini Fulham berada di peringkat 9 klasemen sementara dengan mengemas 7 poin. Manchester United kembali menelan kekalahan setelah berhasil diperdaya Brighton dengan skor 1-3. Baru berjalan 20 menit laga, setan merah sudah tertinggal melalui Danny Welbeck. Rasmus Højlund sempat mencetak gol debutnya di menit 41 pertandingan. Sayangnya gol tersebut dianulir karena wasit menganggap bola sudah terlebih dahulu keluar lapangan. Menjelang berakhirnya babak pertama, Marcus Rashford sempat punya peluang emas di depan gawang. Akan tetapi sepakan tersebut melambung jauh di sisi kiri gawang. Di babak kedua, Brighton semakin beringas dan berhasil mencetak 2 gol melalui Pascal Gross dan Joao Pedro. Setan merah hanya bisa mencetak 1 gol lewat sepakan kencang Hannibal Mejbri. Kekalahan ini membuat The Red Devils semakin merosot ke peringkat 13 klasemen sementara. Tottenham Hotspur berhasil mengunci 3 poin kala berhadapan dengan Sheffield United. Dalam laga tersebut, Lily White mampu menang dengan skor tipis 2-1. Tottenham sempat tertinggal 1 gol melalui Gustavo Hamer pada menit 73. Beruntung, Lily White bisa bangkit dengan mencetak 2 gol melalui Richarlison dan Dejan Kulusevski. Manchester City kokoh di puncak klasemen dengan mengalahkan West Ham United 1-3. Sedangkan Newcastle United akhirnya bisa melepas dahaga setelah mampu meraih kemenangan kedua atas Brentford. Manchester City tampil gak terkalahkan dengan berhasil menumbangkan West Ham United 1-3. The Citizens sempat tertinggal 1 gol lewat James Ward-Prowse di menit 36. Di babak kedua, Manchester City mampu comeback setelah mencetak 3 gol melalui Jeremy Doku, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Kini The Citizens kokoh di puncak klasemen sementara. Newcastle United sukses meraup 3 poin usai mengalahkan Brentford dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh penalti Callum Wilson pada menit 64 laga. Hasil ini membuat The Magpies menghentikan rekor buruk dalam 3 laga dan menduduki posisi ke-11 dengan torehan 6 poin. Jauh ke hasil pertandingan La Liga, di mana Valencia mampu mencukur Atletico Madrid dengan skor telak 3-0. Kemenangan telak juga didapatkan Barcelona yang berhasil mengalahkan Real Betis 5-0 dan mampu menyalip Real Madrid di peringkat pertama. Valencia sukses meraih hasil positif dalam lanjutan La Liga pekan kelima usai menumbangkan Atletico Madrid 3 gol tanpa balas. Hugo Duro berhasil menjadi bintang dengan melesakkan 2 gol. Kemudian di babak kedua, Javi Guerra berhasil menutup kemenangan Valencia. 3 poin yang diraih membuat Los C menempati posisi 5 dengan raihan 9 poin. Barcelona sukses raih kemenangan besar setelah melibas Real Betis dengan 5 gol tanpa balas. Joao Felix dan Robert Lewandowski membuka keunggulan pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Blaugrana kembali menambah gol lewat Ferran Torres, Raphinha, dan Joao Cancelo. Kini Barcelona naik ke puncak klasemen dengan mengemas 13 poin. Selanjutnya dari hasil pertandingan Serie A di mana Inter Milan berhasil membantai rival sekotanya AC Milan 5-1 dalam derby della Madonnina. Masih dari hasil pertandingan Serie A, ada Juventus yang mengalahkan Lazio 3-1 dan kini membuntuti Inter Milan di posisi kedua.
Juventus meraih kemenangan dalam lanjutan Serie A pekan keempat kontra Lazio dengan skor akhir 3-1. Gol-gol si Nyanya tua dilesakan oleh Brezdisan Vlahovic dan 1 gol Federico Chiesa. Sementara Bianco Celesti cuma membalas 1 gol melalui Luis Alberto. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke peringkat kedua dengan mengoleksi 10 poin. Inter Milan berhasil meraih kemenangan bantai atas AC Milan dengan skor akhir 5-1. Henry Mkhitaryan dan Marcus Thuram berhasil membuat Nerazzurri unggul lebih dulu di babak pertama. AC Milan sempat membalas melalui gol yang dilesakan oleh Rafael Leao. Namun anak asuh Simone Inzaghi kembali menambah 3 gol lewat Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu dan David Fratesi. Hasil ini membuat Inter Milan kokoh di puncak klasemen dengan raihan 12 poin. Genoa berhasil menahan imbang Napoli dengan skor 2-2 di pekan keempat Serie A. Skuad Rossoblu mampu unggul 2 gol lewat Mattia Bani di menit 40 dan Matteo Retegui di menit 56. Namun Napoli berhasil comeback setelah mencetak 2 gol lewat aksi Giacomo Raspadori dan Matteo Politani. Hasil ini membuat Napoli tertahan di posisi 5 klasemen dengan raihan 7 poin. Borussia Dortmund raih 3 poin pada pekan keempat Bundesliga usai mengalahkan Freiburg dengan skor akhir 2-4. Di Borussen melesakkan gol lewat Bresmet Hummels. Lalu 2 gol lainnya diciptakan oleh Daniel Malen dan Marco Reus. Sedangkan 2 gol balasan Freiburg lahir dari kaki Lukas Höhler dan Nicolas Hofer. RB Leipzig meraih hasil maksimal usai mengalahkan Augsburg 3 gol tanpa balas. Ketiga gol ini dicetak melalui Xavi Simons, Luis Openda, dan David Raum di menit 7, 11, dan 27. Hasil ini membuat Leipzig bercokol di posisi ketiga klasemen dengan mengoleksi 9 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers di mana Mauricio Pochettino optimis bila membawa Chelsea bangkit dan tampil konsisten. Sedangkan Carlo Ancelotti memastikan Vinicius Junior masih harus menepi di laga melawan Real Sociedad dini hari besok. Mauricio Pochettino masih tetap optimis dengan kiprah Chelsea meski tampil inkonsisten. The Blues masih terseok-seok di peringkat ke-12 Liga Inggris musim ini. Namun Pochettino menganggap anak asuhnya bakal bangkit di laga-laga berikutnya. Salah satunya dengan mengalahkan Bournemouth di pekan kelima Liga Inggris nanti. Mikel Arteta akan memimpin anak asuhnya bertandang ke markas Everton di pekan kelima Liga Inggris. Pelatih asal Spanyol ini akan kembali berjumpa dengan mantan klubnya tersebut. Arteta mengaku sedikit emosional kembali ke Goodison Park sebagai lawan Everton. Namun dirinya mengaku sangat berambisi menumbangkan The Toffees demi meneruskan tren positif Arsenal. Carlo Ancelotti menyebut Vinicius Junior masih menjalani proses pemulihan cedera. Don Carlo optimis pemain asal Brazil ini bakal kembali pulih lebih cepat dari yang sudah diprediksi. Vinicius bakal menepi selama 6 minggu setelah menderita cedera hamstring. Namun Ancelotti bilang jika sang pemain mulai menambah beban latihannya agar bisa pulih lebih cepat. Masuk ke kabar rumor nih, ada Chelsea yang berencana melepas 3 pemainnya di bursa transfer musim dingin nanti. Sementara Arsenal siap memberikan kontrak baru untuk Ben White selama 3 musim meskipun masih terikat kontrak. Chelsea dilaporkan bakal cuci gudang dengan menjual 3 pemainnya pada musim dingin. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Marco Kurela, Trevoh Chalobah, hingga Ian Maatsen. Menurut laporan, mereka yang didepak karena nggak masuk ke dalam skema Mauricio Pochettino. Arsenal berencana akan memperpanjang masa bakti bek andalan mereka yakni Ben White. Sebenarnya kontrak bek asal Inggris itu masih menyisakan 3 tahun. Namun masih belum diketahui jangka kontrak yang akan ditawarkan Arsenal kepada dirinya. Menurut laporan, White akan mendapatkan kenaikan gaji mencapai 120.000 pounds per pekan. Barcelona sedang memantau situasi Jadon Sancho di Manchester United yang saat ini nggak menentu. Di kabar penutup ada Mario Balotelli yang kembali resmi berseragam Adana Demirspor dengan kontrak selama 1 tahun. Barcelona berencana mengangkut Jadon Sancho yang saat ini bermasalah dengan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu diprediksi akan melepas sang pemain di musim dingin mendatang. Gak heran jika Barcelona tertarik untuk meminjamkannya selama setengah musim. Fabrizio Romano melaporkan jika Mario Balotelli akan kembali ke klub lamanya yakni Adana Demirspor. Pemain yang dijuluki Super Mario itu setuju dengan tawaran kontrak Adana selama 1 tahun. Sebenarnya Balotelli masih terikat kontrak bersama FC Sion selama 2 tahun atau 2024. Namun manajemen FC Sion memutus kontrak tersebut karena mereka nggak tahan dengan ulah sang pemain.
Legenda Liverpool yakni Danny Murphy menilai Roberto De Zerbi cocok untuk menggantikan Jurgen Klopp. Hal tersebut terjadi seandainya sang pemain hengkang ke timnas Jerman. Murphy mengatakan De Zerbi adalah sosok pelatih yang memiliki karakteristik yang kuat. Gak heran jika Brighton meraih banyak kesuksesan di bawah tangan dinginnya. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Chandra Wijaya 6041. Semoga nanti Xabi Alonso bisa jadi pelatih Real Madrid. Gimana nih guys, kalian setuju nggak kalau Xabi jadi pelatih Real Madrid? Komen di bawah, sampai jumpa!